Implementasi pelatihan teknis administrasi dasar berbasis e-learning angkatan 7 tahun 2022 dengan judul Pelayanan Publik Guru Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meranggan Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, guru BK di SMA Negeri 1 Meranggan Kabupaten Demak. Berikut akan disampaikan implementasi dari 8 materi administrasi dasar di SMA Negeri 1 Meranggan Kabupaten Demak. Materi yang pertama, penyusunan naskah dinas. Implementasi materi di SMA Negeri 1 Meranggan sudah bagus sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Jateng. Terdapat permasalahan dalam penulisan surat perintah tugas seperti yang terlihat di video. Ada beberapa kesalahan yang kedepannya diharapkan dapat segera diperbaiki agar lebih sesuai dengan Pergub Jateng Nomor 29 Tahun 2012. Materi yang kedua, pengelolaan kearsipan. Implementasi materi yang kedua di SMA Negeri 1 Meranggan bahwa penyimpanan arsip sudah dilakukan dengan baik melalui lemari arsip dan box file bagi Bapak Ibu guru dan karyawan dalam penyimpanan pribadi. Namun permasalahan yang ditemukan begitu banyaknya arsip yang ada, jika suatu saat dibutuhkan pencariannya agak lama sehingga perlu untuk dilakukan sebuah penyimpanan digital untuk meminimalisir kehilangan dan untuk kemudahan dan kecepatan menemukan arsip yang diinginkan. Materi ketiga, pelayanan prima dalam perkantoran. Implementasinya di SMA Negeri 1 Meranggan ditemukan permasalahan dengan adanya kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka Belajar, khususnya bimbingan konseling tidak memiliki jadwal masuk kelas sehingga kurang optimalnya dalam pemberian layanan bimbingan konseling. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka guru BK bisa untuk meminta waktu di mata pelajaran atau di saat guru mata pelajaran izin keluar atau memiliki tugas dinas luar. Selain itu juga guru BK memanfaatkan media sosial berupa YouTube maupun Instagram khusus BK untuk pemberian layanan pada peserta didik dan memanfaatkan WhatsApp group dalam mengoptimalkan layanan bimbingan konseling. Materi keempat, penyusunan SOP. Permasalahan yang ditemukan adalah pelaksanaan SOP yang tidak sesuai dengan urutan. Dalam hal ini adalah dalam kaitan RKJM yang seharusnya dimulai dari RKJM ke RKT, kemudian ke RKAS, baru dipaskan ke Presiden POP. Ternyata dalam pelaksanaannya disusun RKAS dulu baru ke RKT dan ke RKJM. Untuk kedepannya diharapkan dalam penyusunan SOP anggaran sekolah itu sesuai dengan yang ada dan berdasarkan urutan dalam SOP. Materi yang kelima, perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah SMA Negeri 1 Meranggan sebagai salah satu pelopor penerapan kurikulum Merdeka Belajar masih meraba-raba dan tidak memiliki gambaran bagaimana seharusnya kurikulum itu dilaksanakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya pengembangan diri sumber daya manusia yang ada, baik itu para guru maupun karyawan,
agar dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar dapat sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi fasilitator bagi peserta didik dengan baik. Materi ke-6, penatausahaan keuangan daerah. Permasalahan yang ditemukan adalah sumber pembayaran gaji guru dan karyawan honorer, di mana sebelumnya adalah ditanggung oleh pemerintah daerah dengan adanya Permendikbud 19/2020 dan Permendikbud 20/2020 tentang perubahan BOS dan BOP, maka pembayaran gaji guru dan karyawan honorer dilaksanakan oleh sekolah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, tidak ada cara lain selain menunggu regulasi tentang seleksi P3K supaya dalam pembayaran kembali dibebankan pada pemerintah. Materi ke-7, komunikasi efektif. Permasalahan yang ditemukan dikarenakan BK yang tidak memiliki jadwal masuk kelas sehingga komunikasi dengan peserta didik tentunya terbatas. Oleh karena itu, selain pemanfaatan waktu pergantian atau izin jam guru mata pelajaran bisa diselingi dengan pemanggilan siswa ke BK untuk mengikuti layanan kelompok maupun individu. Selain itu juga memanfaatkan media elektronik berupa WhatsApp sehingga orang tua maupun siswa tidak akan merasa jauh dari BK dan kekurangan pelayanan bimbingan konseling. Materi ke-8, pengadaan barang atau jasa pemerintah. Permasalahan yang ditemui adalah untuk pengajuan barang atau jasa, khususnya layanan bimbingan dan konseling, harus melakukan pengajuan untuk diikutsertakan dalam tahun depan. Itu pun jika masuk dalam skala prioritas. Nah, diharapkan untuk kedepannya segala pengadaan barang atau jasa dari layanan bimbingan konseling itu bisa diprioritaskan, karena bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan yang sangat dibutuhkan untuk siswa, sehingga dalam pemberian layanan bisa dilakukan secara maksimal oleh para guru kita. Demikian yang bisa disampaikan dalam seminar hari ini. Mohon maaf apabila jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.